Hai pemirsa di Bacain Buku. Kita lanjutkan pembahasan buku Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill untuk bab 6 sampai bab 13. Bab 6. Rencana tindakan. Konsep ini mengacu pada sebuah rencana yang terperinci dan terorganisir yang diambil untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Menurut Hill, rencana tindakan adalah salah satu kunci penting untuk mencapai keberhasilan dan kekayaan. Dalam bukunya, Hill menjelaskan bahwa rencana tindakan membantu seseorang untuk merencanakan dan mengatur tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Rencana tindakan dapat membantu seseorang memperoleh gambaran yang jelas tentang apa yang perlu dilakukan, bagaimana melakukannya, dan dalam waktu berapa lama dapat mencapai tujuan tersebut. Dalam prakteknya, rencana tindakan dapat dibuat dengan memecah tujuan yang besar menjadi tujuan yang lebih kecil, yang kemudian dipecah lagi menjadi tindakan-tindakan yang lebih kecil dan terperinci. Dalam hal ini, seseorang harus memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, Hill juga menekankan bahwa rencana tindakan harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perubahan dan tantangan yang mungkin saja terjadi selama proses mencapai tujuan. Rencana tindakan harus diubah dan disesuaikan dengan keadaan yang ada, sehingga seseorang dapat terus bergerak maju menuju tujuan yang ingin dicapai. Dalam keseluruhan, rencana tindakan adalah alat yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dengan membuat rencana tindakan yang terperinci dan fleksibel, seseorang dapat mengorganisir tindakan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut dan meningkatkan peluang mereka untuk mencapai keberhasilan dan kekayaan. Bab 7. Keberanian. Konsep ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk mengatasi ketakutan dan mengambil tindakan untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Menurut Hill, keberanian adalah salah satu kunci penting untuk mencapai keberhasilan dan kekayaan. Dalam bukunya, Hill menjelaskan bahwa keberanian dapat membantu seseorang untuk mengatasi rasa takut atau keraguan yang mungkin menghalangi mereka untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Keberanian dapat membantu seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan, meskipun ada resiko atau ketidakpastian yang terkait dengan tindakan tersebut. Dalam prakteknya, keberanian dapat dikembangkan dengan mengambil tindakan kecil yang menghadapi rasa takut secara bertahap. Dalam hal ini, seseorang dapat memulai dengan menghadapi ketakutan yang kecil dan kemudian secara bertahap mengatasi ketakutan yang lebih besar. Dengan cara ini, seseorang dapat meningkatkan keberanian mereka dan mengatasi ketakutan atau keraguan yang mungkin menghalangi mereka untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Hill juga menekankan bahwa keberanian harus dikombinasikan dengan keyakinan yang kuat dan rencana tindakan yang terorganisir. Hill menjelaskan bahwa keberanian tanpa keyakinan dan rencana tindakan yang terorganisir tidak akan membawa hasil apapun. Oleh karena itu, seseorang harus mengembangkan keyakinan dan membuat rencana tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Dalam keseluruhan, keberanian adalah kemampuan yang penting dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dengan mengembangkan keberanian yang kuat, seseorang dapat mengatasi rasa takut dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Dalam kombinasi dengan keyakinan dan rencana tindakan yang terorganisir, keberanian dapat membantu seseorang mencapai keberhasilan dan kekayaan yang diinginkan. Bab 8. Kreativitas. Konsep ini mengacu pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan gagasan dan solusi baru yang inovatif dan kreatif untuk masalah yang ada. Menurut Hill, kreativitas adalah salah satu kunci penting untuk mencapai keberhasilan dan kekayaan. Hill menjelaskan bahwa kreativitas dapat membantu seseorang untuk mengembangkan ide-ide baru dan solusi yang inovatif untuk masalah yang mereka hadapi.
Kreativitas juga dapat membantu seseorang untuk membedakan diri mereka dari pesaing dan menciptakan nilai tambah yang unik untuk produk atau layanan yang mereka tawarkan. Dalam prakteknya, kreativitas dapat dikembangkan dengan memperluas wawasan dan pengetahuan seseorang dan mengembangkan kemampuan untuk berpikir secara out of the box. Dalam hal ini, seseorang dapat mengasah kemampuan kreatif mereka dengan mempelajari hal-hal baru, membaca buku, menghadiri seminar atau workshop, atau bergabung dengan komunitas kreatif. Hill juga menekankan bahwa kreativitas harus dikombinasikan dengan keberanian dan rencana tindakan yang terorganisir. Dalam bukunya, Hill menjelaskan bahwa kreativitas tanpa keberanian dan tindakan yang terorganisir tidak akan membawa hasil apapun. Oleh karena itu, seseorang harus mengembangkan keberanian dan membuat rencana tindakan yang terorganisir untuk menerapkan ide-ide mereka. Dalam keseluruhan, kreativitas adalah kemampuan yang penting dalam mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan. Dengan mengembangkan kemampuan kreatif mereka, seseorang dapat menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang inovatif untuk masalah yang mereka hadapi. Dalam kombinasi dengan keberanian dan rencana tindakan yang terorganisir, kreativitas dapat membantu seseorang mencapai keberhasilan dan kekayaan yang diinginkan. Bab 9. Kemauan yang kuat. Kemauan yang kuat adalah keinginan yang sangat kuat dan intens untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang dipicu oleh motivasi internal yang kuat. Menurut Hill, kemauan yang kuat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Ketika seseorang memiliki kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mereka akan terus berusaha dan bertahan meskipun mengalami rintangan dan hambatan. Kemauan yang kuat juga akan memotivasi seseorang untuk mencari cara-cara baru dan kreatif untuk mencapai tujuan mereka. Dalam prakteknya, seseorang dapat mengembangkan kemauan yang kuat dan memfokuskan pikiran mereka pada tujuan yang diinginkan, dan memvisualisasikan diri mereka mencapai tujuan tersebut. Seseorang yang dapat memotivasi diri mereka sendiri dengan membuat daftar manfaat dan keuntungan dari mencapai tujuan, serta daftar konsekuensi negatif jika mereka gagal. Seseorang juga dapat memotivasi diri mereka sendiri dengan membuat daftar manfaat dan keuntungan dari mencapai tujuan, serta daftar konsekuensi negatif jika mereka gagal. Hill juga menekankan bahwa kemauan yang kuat harus disertai dengan tindakan yang konsisten dan terus-menerus. Seseorang harus terus bertindak dan bergerak maju menuju tujuan mereka, meskipun kemajuan mereka lebih lambat atau mengalami kegagalan. Dalam keseluruhan, kemauan yang kuat adalah kunci untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Dengan memfokuskan pikiran pada tujuan yang diinginkan, memvisualisasikan pencapaian tujuan tersebut, dan bertindak secara konsisten, seseorang dapat mengembangkan kemauan yang kuat untuk mencapai tujuan mereka dan mengatasi rintangan yang muncul di sepanjang jalan. Bab ke-10. Kerjasama tim. Kerjasama tim mengacu pada kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan yang sama. Hill menjelaskan bahwa kerjasama tim dapat membantu seseorang untuk memperluas jaringan mereka, memperoleh pengetahuan baru, dan membagi resiko dan tanggung jawab dengan anggota tim. Dalam prakteknya, seseorang dapat meningkatkan kemampuan kerjasama tim mereka dengan memperkuat keterampilan komunikasi dan membangun hubungan yang baik dengan anggota tim. Seseorang juga dapat mengasah kemampuan kepemimpinan dan memastikan bahwa setiap anggota tim berkontribusi secara maksimal. Hill menekankan bahwa kerjasama tim harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan, di mana setiap anggota tim memberikan kontribusi yang berharga dan mendapatkan manfaat dari kerjasama tersebut. Selain itu, seseorang harus memiliki sikap positif dalam bersemangat dan bekerja sama tim, serta memiliki rasa percaya diri dan keyakinan bahwa mereka dapat mencapai tujuan bersama. Dalam keseluruhan, kerjasama tim adalah kunci penting untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Dengan membangun hubungan yang baik dengan anggota tim, meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepemimpinan, dan memiliki sikap positif dan bersemangat dalam kerjasama tim.
seseorang dapat mencapai tujuan mereka dan mencapai kesuksesan yang diinginkan. Bab 11. Pengendalian diri. Pengendalian diri mengacu pada kemampuan untuk mengontrol dan mengatur diri sendiri, termasuk emosi, nafsu, dan perilaku untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hill menjelaskan bahwa pengendalian diri dapat membantu seseorang untuk memfokuskan pikiran mereka pada tujuan yang diinginkan, menghindari godaan dan distraksi yang dapat mengganggu kemajuan mereka, dan membuat keputusan yang bijak dan tepat. Dalam prakteknya, seseorang dapat meningkatkan kemampuan pengendalian diri mereka dengan mengasah keterampilan yang diperlukan, seperti meditasi, latihan pernafasan, dan mengembangkan kebiasaan positif. Seseorang juga dapat mempraktekkan disiplin diri dan menetapkan jadwal harian yang teratur dan mengikuti rutinitas yang konsisten. Hill menekankan bahwa pengendalian diri juga melibatkan kemampuan untuk mengatasi kegagalan dan untuk mengambil tanggung jawab atas segala kesalahan mereka. Dengan belajar dari kesalahan dan menggunakan pengalaman tersebut untuk memperbaiki diri, seseorang dapat terus maju dan mencapai tujuan mereka. Dalam keseluruhan, pengendalian diri adalah kunci penting untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Dengan mengasah keterampilan yang diperlukan, mempraktekkan disiplin diri, dan belajar dari kegagalan, seseorang dapat mengendalikan emosi dan perilaku mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bab ke-12. Menghindari perusak. Menghindari perusak mengacu pada kemampuan untuk menghindari orang-orang yang memiliki pengaruh negatif pada kehidupan dan karir seseorang. Menurut Hill, menghindari perusak adalah kunci penting untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Dalam bukunya, Hill menjelaskan bahwa orang-orang yang memiliki pengaruh negatif dapat membawa dampak buruk pada pikiran dan tindakan seseorang, mengganggu fokus dan motivasi mereka, dan bahkan memicu kegagalan dan kerugian. Dalam prakteknya, seseorang dapat menghindari perusak dengan membangun jaringan sosial yang positif dan produktif, mencari inspirasi dan motivasi dari sumber yang sehat dan bermanfaat, dan mempertahankan jarak dari orang-orang yang memiliki pengaruh negatif. Hill menekankan bahwa menghindari perusak juga melibatkan kemampuan untuk menilai situasi dan mengambil keputusan yang bijak dan tepat. Seseorang harus mampu mengidentifikasi orang-orang yang memiliki pengaruh negatif pada kehidupan mereka, dan kemudian mengambil langkah-langkah untuk menghindari mereka atau membatasi interaksi mereka. Menghindari perusak adalah kunci penting untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Dengan membangun jaringan sosial yang positif dan produktif, mencari inspirasi dan motivasi dari sumber yang sehat dan bermanfaat, dan mempertahankan jarak dari orang-orang yang memiliki pengaruh negatif. Dalam keseluruhan, menghindari perusak adalah kunci penting untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Dengan membangun jaringan sosial yang positif dan produktif, mencari inspirasi dan motivasi dari sumber yang sehat dan bermanfaat, dan mempertahankan jarak dari orang-orang yang memiliki pengaruh negatif, seseorang dapat memperkuat mental dan emosional mereka untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Bab ke-13. Kemampuan belajar dari kegagalan. Kemampuan ini mengacu pada kemampuan untuk mengambil pelajaran berharga dari kegagalan, menggunakannya untuk meningkatkan diri, dan memperbaiki tindakan di masa depan. Menurut Hill, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan dan kekayaan. Dalam bukunya, Hill menjelaskan bahwa kegagalan dapat menjadi peluang untuk belajar dan tumbuh, dan bahwa seseorang harus melihat kegagalan sebagai titik awal untuk memulai kembali. Dalam prakteknya, seseorang dapat belajar dari kegagalan dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan, mengevaluasi tindakan mereka, dan mencari solusi untuk memperbaiki di masa depan. Seseorang juga dapat belajar dari kegagalan dengan mempelajari pengalaman orang lain yang telah menghadapi kegagalan dan bagaimana mereka mengatasinya. Hill menekankan bahwa kemampuan belajar dari kegagalan juga melibatkan kemampuan untuk mengambil tanggung jawab atas kesalahan dan memperbaiki diri. Seseorang harus mampu mengakui kegagalan mereka, belajar dari kesalahan, dan membuat perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki tindakan mereka di masa depan.
Dalam keseluruhan, kemampuan belajar dari kegagalan adalah kunci penting untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan. Dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan, mengevaluasi tindakan mereka, mencari solusi untuk memperbaiki di masa depan, dan belajar dari pengalaman orang lain, seseorang dapat mengatasi kegagalan dan mencapai tujuan mereka. Buku ini menyajikan berbagai contoh dari orang-orang yang telah mencapai keberhasilan dan kekayaan, seperti Thomas Edison, Henry Ford, dan Andrew Carnegie. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku paling berpengaruh dalam sejarah literatur motivasi dan bisnis, dan telah membantu jutaan orang di seluruh dunia untuk mencapai tujuan dan kesuksesan dalam hidup mereka. Secara keseluruhan, buku Think and Grow Rich adalah panduan yang luar biasa untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan dalam hidup. Prinsip-prinsip yang diuraikan di dalamnya dapat diaplikasikan dalam berbagai aspek kehidupan, dari karir hingga kehidupan pribadi. Hill menyatakan bahwa kesuksesan dapat dicapai oleh siapa saja yang memiliki tekad, keinginan, dan kemauan untuk berusaha keras dan mengikuti prinsip-prinsip sukses yang telah diuraikan dalam buku ini. Demikian pembahasan buku Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk buku menarik lainnya. Sampai jumpa.